Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Sukarame, Resort Alang-Alang Lebar, serta jemaat yang baru pertama kali ini beribadah bersama. Pada minggu ini, kami dari majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua majelis jemaat gereja ini mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Pada hari ini, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia pada Advent 1 ini. Hari AIDS sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan roh-Mu untuk membawa terang pengharapan terlebih di minggu Advent ini. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Bersorak-sorelah dan bersukarialah, hari ini Tuhan datang melawat umatnya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 4. Bye.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberikan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent 1 hari ini. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkaulah Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan, yang membela kami pada masa peperangan dan dari segala kesusahan. Sekarang pada Advent 1 ini, kami datang ke hadapan-Mu memohon kemurahan dan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami, lihatlah penderitaan bangsa kami yang masih terus mencari jalan keluar menghentikan COVID-19 ini. Kasihanilah juga kami, sebab sampai sekarang masih banyak orang yang menderita penyakit HIV/AIDS. Karena itu, pada peringatan Hari AIDS Sedunia 2020 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, kami ikut dalam pencegahan HIV/AIDS, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat, menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODA di lingkungan di mana kami tinggal, tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODA, sebab mereka adalah sesama kami, bersama-sama bergandeng tangan untuk mencegah dan penanggulangan HIV dan AIDS. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, jadikanlah kami menjadi alat-Mu untuk mencegah dan penanggulangan HIV dan AIDS. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88 ayat 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Advent 1 hari ini, tertulis dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang dinanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita saksikan setelah acara live streaming selesai. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2.
Syukur bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi, yang masih memelihara kehidupan kami, yang masih mempercayakan kami umur yang panjang. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kemurahan-Mu yang besar. Oleh karena itu, di pertengahan ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Kau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini di minggu kita tertulis pada Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Selah, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika seorang pejabat negara, katakanlah itu presiden, akan mendatangi sebuah kota di Indonesia ini, tentu jauh hari sebelum presiden itu datang, maka diadakan persiapan yang benar-benar begitu matang. Tidak cukup 1-2 minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Oleh karena itu, karena begitu hormatnya pejabat negara itu, karena begitu terhormatnya seorang presiden itu, maka penduduk yang ada di tempat itu atau pemerintah setempat akan memberikan tari-tarian yang terbaik, akan memberikan sambutan yang begitu luar biasa. Itulah bentuk penghormatan masyarakat kepada pejabat negara. Oleh karena itu, masyarakat akan berusaha tidak akan melakukan kesalahan. Demikian juga halnya yang tertera atau yang ada di nats khotbah kita pada saat ini. Nats khotbah ini menceritakan bahwa bangsa Israel telah melawan bangsa Filistin pada saat itu. Diceritakan di sini bahwa bangsa Filistin begitu semena-mena terhadap bangsa Israel. Dan oleh karena itu juga ketika bangsa Israel berada di pembuangan, maka Allah turut campur tangan kepada bangsa itu sebagai bentuk kasih setia Allah kepada bangsa itu. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di dalam nats ini? Ternyata Allah telah berperang melalui bangsa Israel. Tuhan turut campur tangan atas penderitaan yang dialami oleh bangsa itu. Oleh karena itulah kasih setia Allah yang selalu menemani bangsa itu, maka Daud menuliskan Mazmur ini. Dia menggambarkan bagaimana Allah turut campur tangan di dalam penderitaan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat 7 dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Di sini dikatakan ada pintu yang sudah berabad-abad tidak pernah disentuh. Pintu yang berabad-abad sudah tidak diketahui lagi. Dan oleh karena kemenangan bangsa Israel melawan Filistin, oleh karena kuasa Tuhan, maka dikatakanlah, angkatlah
kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Di sini mau mengatakan bahwa semua makhluk harus memuji nama Tuhan. Kenapa memuji nama Tuhan? Karena Tuhan telah memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan telah ikut campur dan Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel atas penderitaan yang mereka rasakan, yang begitu berat. Dan oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur, orang-orang yang ada di Israel harus memuji-muji nama Tuhan, harus bersorak-sorak, harus menyampaikan sukacita yang luar biasa. Kalau tadi pejabat negara disambut dengan tari-tarian dan penghormatan, begitu dan lebih lagi kepada raja, kepada Tuhan yang telah memberikan pertolongan kepada bangsa itu. Semua orang Israel harus menunjukkan sukacitanya. Semua harus memuji nama Tuhan. Semua harus mengagungkan bahwa Tuhan itu jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Oleh karena itu, semua harus bersukacita, bersorak-sorai memuji nama Tuhan, supaya Tuhan juga hadir ketika mereka memuji nama Tuhan. Nah, di Israel mereka selalu membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu sebagai bentuk bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa itu. Jadi kemanapun bangsa Israel pergi, mereka harus membawa tabut perjanjian, bukti bahwa Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Apa yang bisa kita ambil melalui nats khotbah kita pada hari ini? Terpujilah nama Tuhan yang telah menemani kehidupan kita, karena kita bisa sampai kepada tahun baru gerejawi. Kalau Advent pertama itu dikatakan sebagai tahun gerejawi. Banyak sekali suka duka yang telah kita alami. Banyak sekali air mata. Banyak sekali rasa sedih. Banyak sekali rasa sakit hati. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang pahit yang kita rasakan di dalam 1 tahun ini. Tapi ternyata kepahitan air mata itu Tuhan masih menangkan kita, sehingga kita boleh masuk kepada Advent pertama. Bukan hanya air mata, tapi Tuhan juga berikan sukacita yang luar biasa. Nah, firman Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan ikut campur dalam bangsa Israel. Ternyata Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan kita masing-masing. Ternyata Tuhan juga masih memperhitungkan doa-doa kita. Untuk itulah ketika saudara bisa menikmati hari ini sebagai Advent pertama, Tuhan izinkan, Tuhan mau sesuatu terjadi di dalam hidup saudara. Oleh karena itu juga angkatlah pujian kepada Tuhan. Biarlah Dia Raja yang begitu agung memelihara kehidupan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan di dalam tahun 2020 ini? Mungkin ada yang menjadi pengalaman yang begitu membahagiakan di tahun 2020 ini untuk seseorang, dan ada juga tahun 2020 ini menjadi pengalaman hidup yang begitu menyakitkan. Tapi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan pertolongan kepada saudara. Oleh karena itu, marilah melalui campur tangan Tuhan, melalui kuasa Tuhan yang begitu besar, sehingga saudara-saudara masih diperkenankan Tuhan untuk melewati tahun ini. Pujilah nama Tuhan. Biarkanlah Dia Raja yang begitu agung, Raja yang begitu luar biasa masuk ke dalam kehidupanmu. Biarlah Raja itu masuk ke dalam rumahmu masing-masing, supaya melalui itu Tuhan semakin memberkati kita di dalam kehidupan ini.
Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana sukacita bangsa Israel yang telah dilepaskan dari pembuangan dan perbudakan. Mereka menang melawan bangsa Filistin. Begitu juga Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberikan sukacita pada saat ini. Oleh karena itu pujilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya melalui itu nama Tuhan semakin dipermuliakan dan Tuhan semakin memberikan kasih karunia-Nya kepada kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar pada saat ini. Ketika Engkau bekerja pada bangsa Israel di zaman perjanjian lama, Engkau juga bekerja pada saat ini Tuhan. Apapun yang kami rasakan, kiranya Engkaulah yang selalu menemani kami. Biarkan kami menjadi pemenang dan memenangkan hidup kami Tuhan. Tentu kami akan memenangkan hidup ini bersama-sama dengan Engkau, supaya sempurnalah sukacita kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang selalu menemani kami Tuhan. Kalau ada persoalan, pergumulan hidup, sakit penyakit dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan melalui hari ini, melalui minggu ini, Engkau bawa kami dan melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu yang membuat kami merasa tertekan. Biarkanlah kami tetap bersukacita memuji nama-Mu Tuhan. Biarkanlah kami tetap memberikan persembahan yang paling harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap setia bernubuat
tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan yang akan datang nanti. Dia telah merasakan apa yang telah kita rasakan ketika Dia menjadi manusia di dunia ini, supaya segala peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Dia juga yang merasakannya. Itulah yang membuat kita mempunyai keyakinan di tahun baru gerejawi ini, bahwa Dia bersama dengan kita, Raja Kemuliaan, perkasa dalam peperangan. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami supaya setia bernubuat tentang Raja Kemuliaan. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan, penyakit karena COVID-19, dan juga dengan menyebarnya virus HIV dan penyakit AIDS. Karena itu, kita patut bersolidaritas dengan mereka yang terinfeksi, menjaga agar api pengharapan tetap menyala dalam diri mereka di dalam Allah. Karena itu, pergilah, siap sedialah membantu, menolong, dan mendoakan mereka yang berada di dalam penderitaan, orang-orang lemah yang tidak mempunyai tempat perlindungan dan yang mengalami berbagai penderitaan di dunia ini, supaya kita bersuka cita menantikan kedatangan Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala pujian bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati, karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina,
sehingga mereka yang Kau pilih dapat belas kasih dari kuasa dosa. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikanlah dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Pro, diakones, evangelis dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.